Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita coba membaca lagi untayan-untayan hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari beserta syarah-syarah yang dituliskan oleh para ulama, yang mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat berarti ilmu yang iza qarrabaka 'alat ta'ah, selalu mendekatkan kita kepada ketaatan, mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin bertambah ilmu, kalau tidak bertambah rasa takut dan kezuhudan dalam masalah duniawi, maka akan tidak bertambah kecuali bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap kepada Allah untayan-untayan hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari ini semakin memupuk dan menambah juga rasa takut kita kepada Allah, memupuk dan menambah juga kezuhudan kita terhadap dunia, dan menyemangati kita untuk senantiasa beristiadat mempersiapkan bekal kita menghadapi kematian. Dan insyaallah pada hikmah yang ke-125 sekarang kita akan bacakan hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhruq min nafsikal awaida. Kaifa tukhraqu lakal awaid, bagaimana bisa dibedah, disulayaan, dibedakan laka untukmu al awaidu, kebiasaan-kebiasaan. Wa anta lam takhruq min nafsikal awaida, sedangkan engkau tidak membedah, tidak menyulayaan dari dirimu al awaida, kebiasaan-kebiasaan dari dirimu. Nah, ini insyaallah coba kita akan pahami maksudnya seperti apa, namun secara lugawinya, secara makna bahasanya, bagaimana engkau mengharapkan khawarikul adat, hal-hal yang di luar logika yang Allah berikan kepadamu, sedangkan kebiasaanmu, adat-adatmu belum pernah kamu coba untuk singkirkan. Nah, bagaimana mungkin kamu meminta Allah, menuntut Allah untuk memberikanmu khawarikul adat. Jadi sebahagian hal yang ada di alam dunia ini
Salah satunya yang tak pernah lepas dari pengetahuan kita adalah khawariqul adat. Khawariqul adat itu sesuatu yang terjadi tetapi di luar nalar dan kebiasaan. Masa ada tongkat dibalangkeun ka laut, lautnya jadi belah. Itu kan di luar kebiasaan, Pak. Masa ada orang yang ketika tongkatnya dipukulkan ke atas batu, di batu tersebut malah mancer 12 mata air. Itu kan di luar logika, Pak. Atau mungkin Kanjeng Nabi Soleh alaihi salatu wasallam yang punya batu besar kemudian diusap-usap maka batu tersebut melahirkan unta. Itu kumaha caritana. Nah, ini yang model-model kayak gini khawariqul adat. Atau ashabul kahfi yang masuk satu gua, kemudian mereka diam di gua tersebut dalam keadaan tertidur hampir 300 tahun kurang lebihnya. Nah, kemudian banyak lagi khawariqul adat yang terjadi, Pak. Nah, sehingga nanti dibagikan menjadi beberapa bagian, Pak, khawariqul adat itu. Ada khawariqul adat yang diberikan kepada nabi ataupun kepada rasul. Nah, ini disebutnya mukjizat. Ada khawariqul adat yang diberikan oleh Allah, dikaruniakan kepada Allah kepada para kekasihnya, yang dalam Al-Quran disebutnya aulia. Maka yang seperti ini disebutnya karomah. Andaikan khawariqul adat tersebut diberikan oleh Allah kepada mukminin, muslimin, muslimah, mukminah, sehingga ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup di luar nalar kita. Nah, mana orang tersebut imannya pengkuh, Islamnya pengkuh, taat kepada Allah, tapi belum sampai ke level kekasih Allah. Nah, sehingga ada hal-hal yang di luar nalar, namanya maunah. Bahkan enggak sampai di situ, Pak. Khawariqul adat pun terkadang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah. Sebagai bukti nyatanya nanti saja kita tunggukan di akhir zaman akan keluar seorang manusia yang memiliki kehebatan luar biasa. Membangkitkan orang dari matinya bisa, tinggal dicetrek bisa. Kemudian membelah langit bisa, menghidupkan orang yang mati bisa, mengeluarkan emas dari tangannya bisa. Nah, ini yang disebut dengan Dajjal. Itu luar logika atau tidak? Luar logika. Andaikan hal-hal seperti ini diberikan kepada seseorang yang jauh dari ketaatan, keislaman dan keimanan, dinamakan istidraj. Nah, sehingga kata Ibnu atau Ila As-Sakandari, kamu menuntut Allah memberimu khawariqul adat, hal-hal yang di luar nalar. Pokoknya nama saya mah arek ngapung. Jadi lamun rek ke Mekah teh melek naik pesawat, rek ngapung we sorangan. Atau toyul ardi, saya minta ke Allah supaya lipat bumi. Batur mah ka Tasik 3 jam 4 jam, saya mah pingin setengah jam sampai. Saya pingin al-masyu alal ma'i, bisa berjalan di atas air dan lain-lainnya. Kamu menuntut hal tersebut itu termasuk bagian di luar kebiasaan. Sedangkan kebiasaan-kebiasaanmu belum pernah kamu singkirkan. Nah, sehingga nanti timbul satu pertanyaan. Kita ketika beribadah boleh tidak minta khawariqul adat, Pak? Atau Bapak pingin gak khawariqul adat? Kalau pingin, nah ini nanti kita lihat dulu khawariqul adat. Kalau ada yang pingin bisa ditanya itu pinginnya pingin apa dulu. Jadi saya mah pingin alamun sholat dibuka sejadah itu langsung aya artosna. Jadi kalau kiai-kiai dulu kan gitu ya, Pak ya. Jadi kalau ada orang datang kemudian bukakan sajadah, itu kasih uang. Itu khawariqul adat lah. Nah, jadi kita coba akan pahami dulu. Misal al-awaid, kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud di sini adalah kullu ma ta'awadatun nafsu, sesuatu yang oleh diri kita ini biasa dilakukan. Biasa terjadi dalam diri, biasa terjadi di dalam hati, wa alifathu, terkadang condong hati untuk melakukan hal tersebut, wastamarot ma'ahu, seakan-akan terikat kebiasaan tersebut, tak bisa pisah dengan diri kita. Nah, sehingga hurujuha anhu, sehingga sulit sekali kita bisa melepaskan diri kita dari kebiasaan tersebut. Nah, yang dimaksud kebiasaan itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan
condong diri terhadapnya, wastamarra ma'ahu, kemudian seakan-akan terikat diri kita sehingga lepas dengan sesuatu itu. Nah, kebiasaan ini yang ada di dalam diri kita terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, awaida batinatin ma'nawiyatin, yaitu kebiasaan hisiyatin zohirotin hisiyatin, kebiasaan zohir. Mana kebiasaan zohir kita? Kasratul ukli, biasanya banyak makannya. Itu kan condong hati, Pak. Apalagi kalau lauk pauknya kan dipika seneng, yaitu kalau nggak nambah asa nggak abdol. Itu banyak makan, wareg, kemudian wasurbi, banyak minumnya, wanaumi, banyak tidurnya. Ini kebiasaan yang memang setiap jiwa punya kebiasaan ini, Pak. Sehingga susah kebiasaan ini untuk lepas dari diri seseorang. Wal libasi, banyak pakaiannya, bagus-bagus pakaiannya. Ketika kita mau pergi, ada pakaian yang 50.000, ada pakaian yang 500.000. Nah, ini kalau alumnian yang dipakai yang mana nih, Pak? Ya jelas satu yang 500.000. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini disebutnya kebiasaan zohir, kebiasaan hisi, zohir badan kita. Ada juga wa misalul awaidil ma'nawiyah, kebiasaan maknawi, kebiasaan hati. Mana kebiasaan hati manusia tuh? Hubbul jah, biasanya resep kalau punya pangkat yang tinggi. Kalau dilihat oleh orang lain ingin dikagumi. Kalau dilihat dipandang oleh orang lain ingin dipuji. Kalau lihat orang lain biasanya merasa diri lebih tinggi dari orang lain, sehingga nggak mau terkalahkan dari segi apapun. Nah, ini kebiasaan maknawi. Hubud dunia, resep dunia. Wal madhi, resep dipuji. Wal hasudi, kalau ada orang dapat nikmat biasanya hati mendengki. Kemudian waria, biasanya kalau beramal akan lebih semangat kalau ada mata yang memandang. Kalau nggak ada mata memandang, mulailah lemah semangat dalam beribadah dan beramalnya. Ini kebiasaan-kebiasaan kita tidak ini, Pak? Nah, sehingga ada kebiasaan zohirnya, ada kebiasaan batin. Apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa paman kharaqa min nafsihi awaidaha alhisiyah, barang siapa yang membedah, melenyapkan kebiasaan-kebiasaan zohirnya dengan cara birriyadoti al-qahriyah, dengan cara melatih diri. Nanti saya akan sebutkan beberapa hikayat atau pelajaran dari para ulama bagaimana mereka meriadoh diri-diri mereka sehingga berkebiasaan beda dengan umumnya manusia. Punya kebiasaan beda dengan umumnya manusia. Kalau kita makan guyub, Pak. Rame A, rame B, ikut we, rewangan, babarengan. Nah, orang-orang yang seperti ini banyak melatih diri sehingga yang ditujukan oleh mereka adalah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya dohir dihilangkan dari diri mereka. Andaikan ada orang yang dia bisa melatih dirinya sehingga kebiasaan-kebiasaan dohirnya itu hilang dari dirinya, maka Allah pun akan berikan khawarikul adat yang bersifat dohir. Khawarikul adat yang bersifat dohir. Secara dohir dia nanti akan punya hal-hal yang aneh. Tapi ini bukan tujuan kita. Jadi suatu saat nanti andaikan ada orang, dan seperti Ashabul Kahfi itu, secara dohir mereka melarikan diri dari satu raja zalim yang hendak memusyrikan mereka, hendak mengkufurkan mereka. Akhirnya mereka melarikan diri sampai ke satu gua, mereka masuk ke dalamnya, maka Allah berikan pertolongan dengan khawarikul adat. Apa pertolongan Allah? Yaitu ditidurkan selama 300 tahun. Kebiasaan dohir, maka Allah berikan khawarikul adat dohir. Jadi bisa terbang, bisa jalan di atas air. Bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang kitabnya fenomenal itu, salah satunya adalah Ihya Ulumiddin. Itu pernah disidang oleh ulama. Kiai, kalau bikin kitab tuh pakai hadis-hadis yang sahih, jangan semua dimasukkan. Jak doib-doibnya masih
dimasukkan ke kitab tersebut. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Saya menentukan dhaif dan sahihnya hadis bukan bitoriqotis sanad, bukan melihat sanadnya, enggak dicuk-curuk sanadnya itu bukan. Saya bukan lihat rijalnya itu siapa yang meriwayatkannya, tapi ketika saya mau menilai hadis itu dhaif atau sahih, cukup saya cium hadisnya. Lamun semerbak wangi, itu hadisnya sahih. Lamun enggak ada wanginya, itu hadisnya dhaif atau bahkan maudhu. Bisa gitunya eta jalmi. Ya khariqul adat. Itu kalau cerita yang masyhur sekarang itu Gus Baha ya Pak. Gus Baha itu pernah diasongi oleh cucuna Syekhuna Khalil satu kitab. Itu kitab tafsir dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu disampaikan ke Gus Baha. Kemudian kata Gus Baha cuma dicabak, ini halaman saanu, lembar saanu ada yang salah. Ketika diperiksa benar salah. Itu khariqul adat. Model-model kita nggak punya kan. Kebiasaan anak karya ya khariqul adat. Jauh khariqul adat. Nah sehingga khariqul adat ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang adat dohirnya udah nggak biasa, Pak. Di saat orang lain biasa melakukan sesuatu yang sudah biasa, dia di luar kebiasaan. Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali kemana-mana pakai pakaiannya yang nggak biasa gitu. Andai kan seorang ulama itu selalu pakai pakaian yang mengisyaratkan derajat keulamaannya. Laras nyapanya? Kalau ulama itu kan pakai udeng. Terus udeng itu kan banyak ya Pak. Ada berapa lipatan, kemudian pakai gamis, pakai sorban dan lain-lain. Kalau Imam Ghazali nggak pernah. Imam Ghazali itu kemana-mana menggunakan pakaian yang orang lain lihat Imam Ghazali itu nggak kayak Hujatul Islam. Nah bagaimana mungkin orang yang kebiasaannya sudah dirubah tak diberi khariqul adat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi Pak, khariqul adat dohir bukanlah sesuatu yang diimpi-impikan oleh ulama-ulama tasawuf. Enggak Pak. Karena mereka enggak punya keinginan untuk mendapatkan khariqul adat yang bisa terlihat oleh mata manusia. Kenapa? Karena potensi untuk bisa ujub dan takaburnya sangat besar. Sangat besar sekali Pak. Sehingga ketika Bapak punya hal-hal yang di luar nalar dan sifatnya zahir, itu bisa membuat kita semakin jauh kepada Allah. Kenapa bisa? Ya karena memang potensinya terlihat oleh mata manusia. Dan itu bisa dibanggakan. Ketika kita terjatuh dan membanggakan diri dengan khariqul adat itu, maka jatuhnya istidraj, bukan lagi karomah ataupun ma'unah. Makanya kata ulama, jangan pernah berharap khariqul adat yang bersifat zahir, karena nggak ada bedanya antara istidraj dan karomah. Orang tukang sihir bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar atau tidak? Biasa. Tukang sihir, dukun dan lain-lainnya, hal-hal yang di luar nalar bisa mereka lakukan. Nah sehingga apakah kita mau menyamai mereka dari khariqul adat bersifat zahir ini? Jangan. Nah sehingga yang diharapkan oleh para ulama adalah khariqul adat yang bersifat batin. Apa contohnya? Biasanya orang-orang itu ketika sholat lalai, bapak mah khusyuk. Khariqul adat tidak Pak? Khariqul adat. Biasanya orang umum ketika imam membaca panjang tuh marah. Dia mah senang. Semakin panjang maka semakin senang. Luar biasa atau tidak? Di luar kebiasaan atau tidak ini Pak? Di luar kebiasaan. Ketika orang lain membaca Al-Quran, semakin banyak bacaannya semakin bosan. Dia mah semakin banyak bacaannya malah semakin semangat untuk membacanya. Kebiasaannya lepas orang dari masjid, maka hilanglah Allah, berganti dengan tujuannya masing-masing. Ada yang terisi hatinya dengan kantor, ada terisi hatinya dengan pekerjaan, ada isi hatinya dengan dagang dan lain-lainnya. Tapi dia mah selalu isi hatinya itu dengan Allah. Ini di luar kebiasaan atau tidak? Di luar kebiasaan. Boleh nggak kita meminta itu kepada Allah? Ya Allah, hati saya bedakan dengan kebanyakan kebiasaan hati manusia. Boleh, tapi Allah pun tuntut kepada kita, kebiasaan hatimu yang buruk lepaskan dulu.
Bagaimana kamu mau meminta khawarikul adat sedangkan kebiasaan hatimu yang jelek masih kamu kukut, masih kamu kukut, masih kamu pelihara. Sehingga dengkinya hilangkan dulu, ria'nya hilangkan dulu, takaburnya hilangkan dulu. Nah, sehingga nanti bagaimana caranya agar khawarikul adat yang seperti ini bisa kita dapatkan. Nah, ini tentu nanti butuh seorang guru pembimbing, yang sering kalau di thariqah itu disebutnya mursyid. Nah, kita butuh guru mursyid yang mana nanti membimbing kita. Dan guru mursyid itu kayak ulama fikih. Bapak jago ilmu fikih, dari mulai bab tentang ibadah, kemudian muamalah, munakahah sampai jinayat sudah dikuasai zahir batin sama bapak. Bapak tuh udah tahu hukum fikihnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu makalah ulamanya termaktub di kitab apa saja, sudah tahu, paham dengan makalah ulamanya. Kemudian lihat orang sholat, Pak, ini salah, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Jadi bapak udah tahu ilmu fikih, rukun sholat tahu, syarat sholat tahu, sunnah sholat tahu, makruh sholat tahu, beserta lengkap dengan dalil-dalilnya, makalah ulamanya sudah tahu. Lihat dua orang sholat, ini nggak sah sholatnya, bisa atau tidak? Ini salah nih sholatnya, bisa atau tidak? Atau bapak ilmu tajwidnya udah paham, makhrijul hurufnya udah tepat semuanya, fasohat tulisannya, apalagi sifat-sifat huruf ketika diucapkan kena semuanya, bahkan sudah ditadrib lisannya sehingga menjadi fasihah. Ada imam baca Al-Fatihah, salahnya, bisa atau tidak? Bisa. Itu pun sama. Guru mursyid itu apa? Guru mursyid itu adalah man jama'a baina syariah wa haqiqah, orang yang mengumpulkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, sudah dikumpulkan olehnya dalam dirinya. Sehingga ketika bapak datang, ini kamu punya penyakit riya, cara obatnya nih zikirnya, cara obatnya nih sholatnya. Kalau kamu punya penyakit hasud, nah cara obatnya nih caranya. Suatu ketika ada seorang ulama besar bernama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Pernah ya Pak ya? Dengar ya Pak ya? Itu yang punya murid itu, kalau kamu nanti mau khawarikul adat, mau lewat tuh di atas laut, maka sebutnya kayak Abu Yazid, Abu Yazid, Abu Yazid, Abu Yazid. Kok kayak bisa lempang luar air. Akhirnya Abu Yazid, Abu Yazid, Abu Yazid lempang di atas air. Tengah jalan, imam musyrik atuh mah wirid Abu Yazid, ganti Allah 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 teudeum banyak. Kumaha itu mah nanti lagi pembahasannya kayak gini. Apa Abu Yazid Al-Bustami? Kedatangan murid. Kemudian dinilai ke Abu Yazid. Sini kata Abu Yazid. Salasina sannatan, ada seorang murid yang sudah membersamai Imam Abu Yazid Al-Bustami itu selama 30 tahun. Akhirnya beliau nyebut ke muridnya tersebut, palam yaduk sayan, mang riadoh selama 30 tahun ini gak akan menghasilkan apa-apa, gak akan terbuka hijab-hijab itu dalam hati, gak akan makrifat kepada Allah, gak akan kenal Allah. Kamu selamanya akan lalai, kamu akan selamanya susah untuk berzikir dan mengingat Allah. Ketika kamu melihat makhluk Allah, susah menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kan saya udah 30 tahun ngaji, mohon kira-kira apa yang menghalangi saya? Ya Syekh, ya Imam, li'annaka mahjubun binafsika, karena kamu terhijab oleh dirimu sendiri. Maksudnya kumaha ya teh? Kamu masih menganggap diri kamu itu penting, kamu masih menganggap diri kamu itu eksis, kamu masih menganggap diri kamu itu wujud. Orang yang masih menganggap dirinya itu wujud, maka dia gak akan pernah bisa menghadirkan Allah dalam dirinya. Terus obatnya kayak gimana? Kia, kamu lepaslah jubahnya, lepas jubah, lepas, pakai samping. Terus, pakai baju. Biasa aja bajunya, jangan yang bagus-bagus, pakai baju biasa. Terus ambil kertas, tulis di kertas tersebut juzan. Juzan itu artinya pala, tapi buah pala ya Pak ya, yang bulat ya Pak, buah pala. Terus kalungkan di lehermu, kalungkan. Terus kamu hadir ke tukang cukur janggot sama rambutmu, janggot cukur, rambut
syukur. Datang ke pasar. Manyare kieu teh. Mohon datang ke pasar. Terus kamu panggil anak-anak semuanya. Kemudian pakul lisibyan, ketika anak-anak sudah berkumpul, wakul bi'a'la sautika, kamu teriak, ya sibyan man yasfa'uni sob'atan utihi juzatan. Hei anak-anak, siapa yang berani nampar saya kasih 1 buah pala. Sok, mungkin gitu. Terus kamu nanti masuk ke pasar. Setelah masuk ke pasar, kamu harus ketemu dengan orang-orang yang telah kamu kenal. Nah, setelah kamu lakukan itu, kenal dengan Allah. Dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa harus melakukan itu? Kok obatnya kayak gitu? Kalau Bapak nggak usah ngamalkan dia. Bisa kayak takut naon nih, pagun-gun tepi kaki itu ke pasar. Yang ngaji hikam. Karena saya tidak mursid ya Pak ya. Itu tergantung mursidnya sendiri. Karena obatnya masing-masing punya. Nah, menganggap bahwa dia selalu punya kegagahan, muridnya ini asa punya ilmu yang luhur, asa punya kedudukan, asa punya jabatan, asa pingin disanjung oleh orang lain, runtuhkan dulu semua itu. Hilangkan eksistensi itu, hilangkan ingin disanjung oleh orang lain, hilangkan derajat dan wibawa kamu itu, karena akan diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana saran gurunya? Ya, datang ke pasar. Lakukan hal yang tadi, runtuhlah wibawanya, runtuhlah derajatnya. Di saat kita tidak menganggap diri kita siapa-siapa, disitulah hadir Allah dalam hatimu. Nah, sehingga inilah mursyid laki-laki tersebut yang disarankan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi Imam Abu Hamid Al-Ghazali, belum lagi Sayyidina Umar dan lain-lainnya. Sayyidina Umar itu Pak, punya khawarikul adat yang luar biasa. Kenapa khawarikul adatnya Allah berikan? Itu kan dalam hadis kan banyak Pak. Kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, depannya ada setan, setannya kabur. Kan aneh Pak. Harusnya kan setan tugasnya ganggu manusia, ketemu Umar malah aneh. Kalau kita kan ditutur-tutur Pak. Keluar rumahnya pasti ditutur-tutur. Itu mah udah biasa. Sayyidina Umar kok gitu Karena Sayyidina Umar punya khawarikul adat, punya kebiasaan yang beda dari manusia lainnya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar rasa takut kepada Allahnya melebihi makhluk-makhluk yang ada yang lainnya. Selain Rasulullah ya Pak ya. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, maka kan Rasul tuh sampai buka rahasia kenapa Sayyidina Umar ditakuti oleh segala macam makhluk. Mau tahu nggak? Kenapa Umar itu ditakuti bahkan oleh setan sekalipun, kata Rasul? Karena dia takut kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takut, maka Allah bikin takut seluruh makhluk kepadanya. Jadi Sayyidina Umar itu sampai datang dalam beberapa hikayat Tobakoh itu, jin itu pingin duel dengan Sayyidina Umar. Orang nonton borojin Paknya, cicing di luhur dihandap kekeresakan orang semerinding. Padahal berit keresakan. Nah, karena punya khawarikul adat yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya, rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah, maka Allah berikan seluruh makhluk takut kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Pun sama, Sayyidina Utsman bin Affan memiliki rasa takut, rasa malu yang luar biasa. Bahkan Allah bikin Rasulullah pun malu kepada Sayyidina Utsman. Kumaha kisahna? Punten Pak, Rasulullah tuh pernah lagi nyarande. Terus sarung Rasul sampai ke lamun tema sarung baju Rasul tuh sampai ke pingping Pak. Sarande lagi santai. Datang Abu Bakar, Rasul masih sama dengan posisi yang tadi. Datang Sayyidina Umar, Rasul masih sama dengan posisi yang tadi. Datang Sayyidina Utsman, Rasul langsung duga masuk. Abu Bakar juga, Rasul cuma kaci. Rasul ini nggak kaci. Saya datang Rasul masih seperti itu. Umar datang Rasul masih seperti itu. Kok Utsman datang Rasul langsung benarkan pakaian, kemudian benarkan posisi duduk. Apa kata Rasulullah? Saya malu dengan makhluk yang paling malu, kata Rasul.
Bagaimana Allah tidak berikan khawariqul adat kepada Utsman, bahkan Rasul sendiri pun malu kepada Utsman bin Affan. Itu luar biasa khawariqul adatnya, Pak. Karena Sayyidina Utsman punya kebiasaan yang beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, andaikan kalau Bapak mau minta khawariqul adat ke Allah, silahkan, boleh. Ya Allah, saya pingin khawariqul adat malu seperti Utsman, silahkan. Ya Allah, saya pingin rasa takut setan menggoda saya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, silahkan. Tapi Allah balik nuntut Bapak, apa khawariqul adatmu dibandingkan dengan manusia yang lainnya, sehingga aku layak memberikanmu hal yang di luar nalar. Nah, sehingga bahkan kebiasaan buruk yang termasuk digandrungi oleh banyak hamba Allah adalah tatabbu'ul fadail wa kasratun nawafil. Selalu memperbanyak fadilah amal dan memperbanyak ibadah sunnah. Bagus kebiasaan ini atau buruk? Bagus kebiasaan ini atau buruk? Bagi ulama tasawuf, dalam syariat ini sudah bagus bisa, Pak. Bapak kalau udah bisa tahajud 8 rakaat dalam satu malam itu patennya luar biasa. Abdul. Kalau Bapak sudah bisa sholat duha, bukan 2 dan 4 lagi, tapi sudah sampai 8 rakaat, itu bagus, Pak. Bapak kalau sholat qobliyah zuhur, bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat, itu abdol, bagus. Tapi kalau menurut ulama tasawuf, itu jelek. Andaikan hal tersebut bisa mengganggu fokus dan konsentrasi dari ibadah. Karena substansi dari ibadah adalah untuk senantiasa mengingat Allah. Substansi dari ibadah adalah mengingat Allah. Semakin banyak ibadahnya, harusnya semakin banyak mengingatnya. Bukan semakin banyak ibadah, semakin banyak ngeluhnya. Semakin banyak ibadah, semakin dekat dengan Allah. Harusnya seperti itu. Bukan semakin banyak, maka semakin bosan, banyak bosannya. Nah, sehingga Rasul itu sampai wanti-wanti, kalau mau ibadah silahkan, tapi sing eman ke awak salira, sing eman, sing nyaah ke diri sendiri. Kenapa? Karena tubuhmu, awakmu ketika mau diamalkan dalam beribadah, jangan sampai esok atau lusa dia benci melakukan hal yang sama. Kalau Bapak diajak sekarang sholat tarawih dengan bacaan 1 juz, besoknya mengulang lagi atau enggak, Pak? Tanpa persiapan ya, Pak ya. Artinya Bapak nggak dikasih tahu sebelumnya. Beda dengan yang dikasih tahu sebelumnya. Biasanya sudah ada waktunya. Waktunya biasanya kan dari jam 2 sampai jam 3. Nah, itu nggak jadi masalah. Ini mah dengan spontanitas imam langsung baca 1 juz. Kira-kira besok di Cirian mau lihat imam? Cirian semua boy. Catat gue saya menah apa ya. Pokoknya namun imam ya rek ganti kamu jahidin. Karena memang kata Rasulullah, jangan sampai ketika beribadah, ibadah tersebut malah bikin kita benci untuk mengulanginya. Nah, sehingga kata ulama tasawuf, untuk bagi seorang murid, orang yang ingin semakin dekat dengan Allah, zikir itu satu aja jenisnya, tapi substansinya dapat, hakikat dari ibadah itu dapat. Amal itu akol saja dulu, yang minimalis saja dulu. Kalau sholat tahajud itu bisa sampai 8, kalau di madhab Syafi'i witir itu bisa sampai 11, kamu ngambil 3 aja dulu witirnya. Tahajud 2 aja dulu, jadi 2 tambah 3 cuma 5. Jangan 8 tambah 11. 8 tambah 11 berarti 19 rakaat. Jangan. Yang biasa-biasa saja dulu. Tetapi fokusnya, khusyuknya gak hilang dari amal tersebut. Ingat kepada Allahnya gak hilang dari amal tersebut. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lumrah dikerjakan oleh orang banyak, jangan kita kerjakan. Karena kita pun ingin hal yang luar biasa yang gak Allah berikan kepada orang banyak, diberikan kepada kita. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Pak, Allah turunkan hidayah, taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menghempaskan, menghilangkan, menafikan kebiasaan-kebiasaan zahir yang buruk kita, atau kebiasaan-kebiasaan batin yang buruk kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai hal-hal yang luar biasa ke dalam hidup kita. Wabil khusus Allah berikan khawariqul adat
al-ma'nawiyah. Allah berikan kebiasaan yang di luar kebiasaan yang bersifat maknawi ke dalam hati kita. Andaikan orang lain masih bisa terpancing imannya dengan harta dunia, Allah mudah-mudahan tidak berikan itu kepada kita. Andaikan orang lain masih takut akan kematian, mudah-mudahan Allah rindukan kita dengan kematian. Seperti ungkapan Siti Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, andaikan aku beribadah karena takut dengan neraka-Mu khusus untukku, tutup sajalah neraka itu. Bukakan saja neraka itu untukku. Andaikan aku ibadah ini tergerak karena ingin masuk ke surga-Mu, khusus jeung saya, kunci saja rapat-rapat surga itu untukmu. Tapi andaikan geraknya aku ini untuk beribadah hanya mencari ridho dan cinta kepadamu, maka terimalah amal-amal taat dan solehku. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah berikan hal-hal yang di luar nalar tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tingkatkan keimanan kita, tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul. Allah baguskan akhlak kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan kita pun termasuk golongan yang dikehendaki baik oleh Allah, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mangga Pak, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama, mangga. Tanapi cekap ya Pak, cekap ya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.